Lagi ya. Selamat siang semua. Selamat bertemu lagi dengan kami program studi ilmu pemerintahan. Nah, ini kita bertemu dengan Mas Arya yang sehari-hari kerjanya melayani lebih dari 1.000 mahasiswa prodi ilmu pemerintahan dan lebih dari 25 ya dosen prodi ilmu pemerintahan yang harus dilayani. Nah, Mas Arya, apa saja sih yang dilayani di prodi ilmu pemerintahan? Ya, baik Pak Guris selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan ya. Jadi memang di dalam sekretariat itu termasuk pengurus prodi yang wajib melayani baik dosen maupun mahasiswa dengan tanpa pamrih, melayani dengan baik, melayani dengan sopan dan cekatan, satset gitu. Tapi bukan kampanye ya kita Pak Guris ya. Ya, kampanye juga nggak apa-apa. Jadi gini Pak Guris, pelayan mahasiswa itu utama kita dalam mengembangkan prodi ilmu pemerintahan ini. Karena pelayanan itu nanti menjadi getok tular untuk teman-teman di daerahnya mahasiswa masing-masing. Pelayanan yang baik, mahasiswa yang banyak, pelayanan yang ramah, mahasiswa yang menjadi di daerahnya itu menjadi sangat banyak daftar di APMD. Pelayanan mahasiswa itu meliputi pelayanan pembuatan surat izin, pelayanan pengadministrasian, pelayanan penunjuk dosen skripsi, memberikan arahan dan membuat jadwal ini juga ya, membuat jadwal ujian kemudian skripsi masalah ya. akademik juga Pak Gede. Jadi memang banyak teman-teman mahasiswa itu yang masih bingung dengan akademik. Contohnya misalnya syarat KKN itu berapa SKS sih? Itu IPK minimal berapa? Kemudian kira-kira untuk mengambil KRS selanjutnya itu yang harus diambil itu apa aja? Nilai yang tidak lolos persyaratan itu apa aja gitu. Itu kita layani dengan sepenuh hati. Oke, Mas Arya, menurut Mas Arya sih, apa sih trik-trik supaya bisa sabar menghadapi mahasiswa? Karena mahasiswa kita ini kan dari seluruh Indonesia ya, walaupun yang paling banyak misalnya dari Kalimantan Barat ya. Jadi gini Pak Guris, kita melayani itu dengan berbagai karakter ya. Memang karakter dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh itu sampai di Papua itu kuliah di APMD khususnya di prodi ilmu pemerintahan. Yang jelas satu, karena saya berasal dari Jawa ya, jangan sampai hilang Jawa saya Pak Guris. Orang Jawa itu terkenal dengan murah senyum, iya kan Pak Guris? Murah senyum, sopan, melayani dengan senyum ya, dengan sopan. Jangan sampai kita melayani itu dengan ya raut muka yang cemberut, kayak terpaksa gitu, nggak ikhlas gitu. Sip ya. Melayani dengan sabar ya, kita harus melayani dengan sabar Pak Guris, karena dengan kesabaran itu akan memudah pekerjaan kita. Kalau kita tidak sabar itu akan menyulitkan pekerjaan kita. Ya memang kita terimalah karakter teman-teman kita mahasiswa gitu, dari berbagai karakter kita pahami satu persatu gitu ya. Lama-lama kita dibikin enjoy aja Pak Guris. Yang jelas itu kita bekerja untuk beribadah. Ya kuncinya kita bekerja niatnya ibadah, bukan semata-mata kita kerja mencari uang ya Pak Guris ya. Kita bekerja itu dengan happy, enjoy gitu Pak Guris. Begitu juga dengan pelayanan terhadap dosen ya Pak Guris ya. Pelayanan dosen itu sama pentingnya melayani mahasiswa Pak Guris ya. Dosen pun juga kita harus layani dengan senyum, dengan ikhlas ya, dengan ikhlas Pak Guris ya. Dan meskipun itu bukan pekerjaan kita ya Pak Guris, tapi kita layani ya Pak Guris. Itu dalam bentuk budi luhur kita Pak Guris ya, gitu ya. Jadi dosen merasa nyaman berada di prodi Pak Guris ya, gitu Pak Guris. Oke Mas, kemudian ini Mas Arya, mengapa sih menurut Mas Arya
calon mahasiswa itu perlu sekali kuliah di prodi ilmu pemerintahan. Jadi gini Pak Kris, saya sih menurut saya sendiri ya, menurut saya pribadi ya, prodi ilmu pemerintahan itu prodi yang sangat penting ya, sangat bagus mempelajari, Sangat bergengsi ya. sangat bergengsi mempelajari ilmu pemerintahan, apalagi kita mempelajari termasuk pemerintahan di desa ya. Sangat jarang Pak Guris anak-anak muda itu mempelajari tentang desa, padahal desa itu kalau kita pelajari sangat luar biasa Pak Guris. Kita bisa membuat laporan penyelenggaraan pemerintah desa, bisa membuat peraturan desa. Itu ilmu yang sangat luar biasa ya Pak Guris. Kemudian apa sih kewenangan skala desa gitu. Jadi kita tahu tentang semua kegiatan di pemerintah desa. Dan sebenarnya bukan di desa aja Pak Guris ya. Di daerah juga pun kita juga diberikan ilmu tentang pengadministrasian, kemudian penyelenggaraan anggaran itu juga diberitahu. Jadi harapannya ya teman-teman itu yang masuk prodi ilmu pemerintahan nanti lulusannya membuat lulusan yang intelektual tentang di kepemerintahan Pak Guris ya gitu. Jadi memang ilmu-ilmu itu tidak satu dua hanya untuk pekerjaan banyak Pak. Kita umum ya Pak. Ya kan kita tagline kita prodi ilmu pemerintahan sarjana rakyat Pak. Sarjana yang untuk rakyat. Jadi kalau ditanya terkait lulusannya jadi apa? Ya kita untuk rakyat. Kita kembali ke rakyat. Enggak cuma 1, 2, 3 pekerjaan aja Pak Guris. Jadi teman-teman yang belum bergabung dengan kita segeralah bergabung ke prodi ilmu pemerintahan ini ya, dan nggak akan kecewa ya. Saya tidak akan kecewa. Dan banyak alumni kita yang sudah sukses orang besar ya, orang sukses dan dosen-dosen kan mempunyai kapasitas yang sangat tinggi Pak Guris ya, keilmuannya, jam terbangnya juga sangat tinggi gitu. Seperti Pak Guris ini mempunyai kapasitas yang tinggi yang dalam pemerintahan ini. Sudah pulang dari seluruh Indonesia ya. Iya Pak Guris. Pak Toro juga gitu ya. Pak Toro juga gitu. Banyak dosen yang lainnya juga sudah mempunyai kapasitas, memiliki jam terbang yang tinggi ya. Pak Lius membimbing skripsi itu sangat pandai Pak Lius. Iya. Iya, itu Pak Guris. Harapannya. Oke Mas Arya, terima kasih ya. Coba 1-2 kata dulu untuk mengajak calon mahasiswa belajar di prodi ilmu pemerintahan. Oh ya Pak Guris ya. Prodi ilmu pemerintahan, prodi untuk bangsa Indonesia, dari desa untuk Indonesia semua. Merdeka.